Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Muhammad Prayoga. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur dari kelas non-reguler semester 3. Di sini saya akan menyampaikan materi hukum pidana lanjutan pertemuan ketiga yang disampaikan oleh Ibu dosen Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan Bapak Wakil Asisten Dosen Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayani SHMH. Pertemuan ketiga kali ini menyampaikan tentang bab 2 tentang pernyataan atau deal naming. Istilah pernyataan disebut juga turut bercampur dalam peristiwa pidana, turut berbuat delik atau turut serta atau deal naming atau complicity atau participation dan lain-lainnya. Dan yang kedua, pengaturan penyertaan. A. Secara umum buku 1 bab 5 KUHP pasal 55 sampai 62. B. Yang secara khusus atau secara tersebar dalam buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan buku 3 KUHP dan beberapa aturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus. C. Pengertian penyertaan. Penyertaan adalah apabila suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang atau beberapa orang melibatkan diri dalam satu tindak pidana. Di bentuk-bentuk penyertaan, yang pertama itu plegen atau pleger atau yang melakukan, dan yang kedua dun plegen atau yang menyuruh melakukan, dan yang ketiga mene plegen yang turut serta melakukan, atau with looking yang membujuk atau menggerakkan, atau mega plegen atau yang membentuk melakukan. Dan selanjutnya itu penggolongan penyertaan. Menurut KUHP, golongan pelaku bentuk 1 sampai bentuk 4 yaitu bukan pelaku tindak pidana tetapi pertanggungjawaban pidananya disamakan dengan pelaku. Dan golongan pembantu yaitu bentuk 5 yang diatur dalam pasal 56 dan pasal 67 KUHP. Dan yang menurut dokternya itu yang pertama job standing atau job standing foreman dan deal naming, fund deal naming. Bentuk penyertaan yang berdiri sendiri artinya pelaku pertanggungjawaban sendiri-sendiri atas perbuatannya, yaitu bentuk 1 sampai dengan 3. Atau yang keduanya itu onjel standing foreman fund deal naming. Bentuk penyertaan yang pertanggungjawaban pesertanya bergantung pada perbuatan peserta lainnya sebagai perbuatan yang dapat dihukum, yaitu bentuk 4 sampai dengan bentuk 5. Bentuk 1 yaitu pleger atau deader atau yang melakukan, yaitu pelaku yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai pelaku tunggal atau dapat disebut juga sebagai pelaku jamak. Atas dasar itu ada dua pandangan. Yang pertama itu pandangan secara luas atau ekstensif. Pelaku adalah tiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik atau pasal 55 KUHP. Dan yang kedua pandangan yang sempit atau restriktif, yaitu pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatannya sesuai dengan rumusan delik atau jadi pelaku disebut juga deader. Jadi pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik, tetapi pembuat undang-undang tidak menentukan secara pasti siapa yang jadi pelaku sehingga menimbulkan kesulitan dalam praktek. Bentuk 2 yaitu dun flagger atau menyuruh melakukan, yaitu orang yang melakukan tindak pidana menggunakan orang lain sebagai perantara, tetapi perantara itu hanya berperan sebagai alat. Dengan demikian, dan pleger mempunyai ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada dua pihak, yaitu pelaku langsung atau manus ministra atau auctor materialis, dan pelaku tidak langsung atau manus domina atau auctor intellectualis. Dan yang kedua, dalam dun pleger terdapat ciri-ciri, yaitu alat yang dipakai adalah manusia, dan yang kedua alat yang dipakai harus berbuat aktif. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan atau dimintai pertanggungjawabannya. Penyebab tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya yaitu karena pidana terhadap orang yang disuruh adalah karena orang tersebut hanya berperan sebagai alat atau pelaku material yang didasarkan pada tidak sempurnanya pertumbuhan jiwanya dalam pasal 44 KUHP. Dan yang kedua, adanya keadaan yang memaksa atau dalam pasal 48 KUHP. Dan ada perintah jabatan yang tidak sah dalam pasal 51 ayat 2 KUHP, dan adanya kekeliruan atau pemalsuan. Contohnya bisa dicontohkan sebagai Siti disuruh oleh ibu kepala sekolah untuk mengambil tas warna hitam, sedangkan warna hitam di sana ada dua, yaitu yang punya ibu Yuni dan ibu Peggy. Ternyata Siti membawa tas ibu Yuni, sedangkan yang disuruh ibu kepala sekolah membawa tas punya ibu Peggy. Di sana ada kekeliruan.
Nah, kalau kekeliruan tidak dapat dipidana, tetapi yang selanjutnya itu tidak mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan seperti diisyaratkan dalam undang-undang. Dalam hal ini, orang yang disuruh bisa dibebas dari delik selagi dia bisa membangun dan memberikan pernyataan, bahkan dia tidak mempunyai maksud sama sekali dalam melakukan perbuatan tersebut. Bentuk ketiga yaitu turut serta melakukan atau medepleger. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi, tetapi MPT memberikan pengertian bahwa orang yang turut serta melakukan medepleger ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Syarat-syarat turut serta melakukan medepleger adalah adanya kerjasama secara sadar atau Bewusstamenwerking. Kerjasama di sini harus ditujukan pada suatu perbuatan yang berupa kejahatan. Contohnya yaitu Ali dan Ridwan dan Andi melakukan kejahatan mencuri laptop di ruang laboratorium, dan dalam aksinya Ridwan dan Ali yang mencongkel jendela dan membawa mobil berupa printer, sedangkan Andi menunggu di mobil, dan ini adalah bentuk kerjasama yang secara sadar karena mereka melakukan perbuatan secara sadar. Dan selanjutnya ada kerjasama secara fisik atau Physicalsamenwerking. Kerjasama di sini merupakan suatu delik yang ditujukan pada suatu akibat, yaitu adanya perbuatan yang berupa kejahatan, dan perbuatan tersebut yaitu dalam undang-undang. Contohnya juga seperti Alek, Ridwan, dan Bagus melakukan kejahatan mencuri di laptop ruang laboratorium, dan dalam aksinya Ridwan dan Alek yang mencongkel jendela dan membawa beberapa printer, sedangkan Bagus menunggu di mobil, dan ini adalah bentuk kerjasama secara fisik. Sekian review dari pertemuan ketiga hukum pidana lanjutan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.